Salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian. Program Suara Gembala Gemibam hari ini dibawa sorotan tema penderitaan dan kemuliaan. Didasari dari firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara-saudara, kalau Anda bertanya apa yang paling hakiki dari Injil, maka jawaban saya adalah bahwa yang pertama, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Yang kedua, bahwa oleh kasih karunia kita semua telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sehingga yang paling adil dan pantas adalah semua orang mestinya dihukum dan dibinasakan. Sebab tidak terdapat unsur apapun yang dapat meringankan kita. Tetapi kemudian terjadi hal yang sama sekali tak terduga. Manusia yang nyata-nyata bersalah dan pantas dihukum justru dibenarkan oleh Allah. Atas dasar apa kita dibenarkan? Semata-mata karena kasih karunia yang dikaruniakan Allah dengan cuma-cuma. Saudara-saudara, jika kita berbicara tentang penderitaan, pasti ada pertanyaan yang akan muncul. Misalnya, Tuhanku, mengapa? Di mana Engkau? Bila Engkau ada, apakah Engkau peduli? Apakah Engkau bisa mencegahnya? Saya ingin menegaskan bahwa orang Kristen boleh-boleh saja mengajukan pertanyaan yang sama. Tetapi ada yang harus berbeda. Yakni bila pertanyaannya boleh sama, maka jawabannya yang harus berbeda. Orang Kristen harus mencari jawabannya melalui salib. Karena jika penderitaan itu datang dalam hidup kita dan kita mencari jawab di luar Tuhan, maka kita akan kehilangan kemuliaan Allah. Ringan dan beratnya penderitaan yang datang dalam hidup kita, itu akan menjadi mulia bila kita melihat dari kacamata salib Kristus. Saudara-saudara, melihat kehidupan melalui salib berarti melihat Allah yang masuk ke dalam penderitaan kita, serta ikut menderita dengan apa yang kita derita. Ada seorang prajurit yang sebelum berangkat ke medan tempur berkata kepada pendetanya, "Pak Pendeta, berdoalah untukku supaya aku segera kembali dengan selamat." Tetapi pendeta itu menjawab, "Tidak anakku, aku tak mungkin berdoa demikian. Tetapi inilah yang akan aku lakukan untukmu. Aku akan pergi bersamamu." Wow, sangat spektakuler memang. Salib adalah itu. Allah tidak membebaskan kita dari bahaya, tetapi sekaligus tidak membiarkan kita sendirian menghadapinya. Apa yang kita rasakan di dalam hati kita, Ia ikut merasakannya di dalam hatinya. Ini juga yang pernah dikatakan oleh pemazmur. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saudara-saudara, salib adalah tiket yang mesti kita bayar untuk memasuki wilayah kemuridan Kristus. Dengan kata lain, mau dikatakan bahwa salib yang adalah lambang penderitaan memiliki konsekuensi dalam kehidupan orang percaya. Bahwa hidup dalam salib membuat kita tidak mudah tawar hati, berusaha hidup kudus, dan tidak mudah putus asa. Dengan kata lain mau dikatakan penderitaan yang kita alami akan menjadi kemuliaan kekal jika kita tetap kuat, kokoh, teguh, taat dan setia dalam percaya yang sungguh kepadanya. Inilah hakikat hidup dalam penderitaan dan kemuliaan bersama Kristus.
Marilah kita melihat hidup kita dengan kacamata salib. Dengan demikian kita pun melihat bahwa di balik hujan menanti pelangi kasih Tuhan. Salib sekali lagi tidak akan mengangkat kesulitan dan tantangan dari kehidupan kita. Tetapi yang diangkatnya dalam hidup kita adalah pesimisme kita. Amin.